Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dengan Waktu. Waktunya viral. Ada obrolan menarik, patut kita simak bersama-sama teman-teman. Terlepas dari kegagalan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia, terlepas timnas Indonesia di SEA Games kalah oleh Filipina, dan ini bukan kebetulan, bukan semata-mata kurang persiapan, karena ini adalah dampak dari pemecatan STY diganti pelatih yang tidak berkualitas. Menariknya teman-teman, ada perbincangan yang sangat menarik dan patut kita simak bersama-sama, yaitu di podcastnya Bung Harfah bersama Arya Sinulinga. Bung Harfah mengatakan ada sentimental terhadap STY sehingga terjadi pemecatan. Tapi Arya Sinulinga mengelak, mengatakan tidak sentimen terhadap STY. Bahkan dia mengatakan orang terakhir bersama Pak Erick Thohir yang tidak menginginkan STY dipecat. Lantas siapa yang memecat STY? Bukankah Pak Erick Thohir itu selaku ketua PSSI punya wewenang memecat atau tidak memecat? Arya Sinulinga adalah anggota Exco PSSI, punya wewenang bersuara untuk mempertahankan STY. Padahal saat itu bagus-bagusnya STY melakoni sebagai pelatih timnas Indonesia. Harapan besar bisa masuk Piala Dunia. Namun gagal total. Seperti apa bincang-bincangnya? Patut kita simak bersama-sama. Ini dia. Sepertinya abang ada sedikit sentimen dengan pelatih sebelumnya STY. Ingin mengatakan ini loh yang bagus. Menurut saya sih, kalau saya boleh memberikan masukan nih bang, dengan segala hormat, kadang-kadang itu membuat jadi situasi agak kurang kondusif bang. Itu padahal kalau saya masih ingat bang, saya nggak sentimen. Iya, sebagian orang, makanya pribadi saya adalah orang terakhir di PSSI itu sama Pak Erick yang bukan minta STY mundur, termasuk terakhir. Ini ketumbukan nih kan? Saya termasuk yang terakhir. Kalau sentimen sejak awal, sentimen nggak akan saya bantu dia naturalisasi. Ya dong, saya push loh sampai akhir. Terus dipush. Siapapun diminta kita cari gitu. Kiper Martin Paes pun kita cari gitu. Susah banget nih. Itu aja usaha terus kita supaya dapat dia. Karena hartu kalau kita Martin Paes nggak ada, kita lawan Australia bobolnya berapa banyak bang? lawan Saudi ya pertama kali itu didebut ya. Iya. Jadi artinya usahanya nggak akan segila ini. Aku rasa orang yang berusaha untuk naturalisasi bang, abang objektif lah. Paling gila siapa gitu. Iya. Untuk cari pemain yang berkualitas ya. Kalau nggak mau support dia, sentimennya dia, gue lambat-lambatin aja bang. Ya bukannya itu juga bagian dari kerjasama bang ya dalam organisasi sebagai. Enggak, artinya kalau bisa dia akan kalau ada sentimen kan udah subjektif dia. Tapi karena objektif makanya dikerjakan habis-habisan. Gitu loh. SEA Games bang, ini SEA Games. Gimana menurut Bang Harpa? Aku kemarin waktu awal-awal lihat pertandingan langsung aduh, 10 menit 15 menit pertama langsung aduh berat nih gitu. Saya langsung ini nih lihat awalnya udah langsung aduh agak berat nih, ini kok seperti itu gimana menurut Bang Harpa? Permainan kemarin itu sangat mengecewakan. Bukan soal hasil ya. Karena kalau soal hasil aja itu sangat mengecewakan dalam arti membuat peluang kita mungkin setipis Sutra ya. Yang lebih mengenaskan menurut saya cara bermain. Kalau kalah menang itu biasa, normal. Tim mana yang nggak pernah kalah. Tapi bagaimana misalnya kita banyak menyia-nyiakan peluang, kemudian juga secara organisasi permainan berantakan, pergantian pemain juga teman-teman bisa lihat sendiri tidak banyak memberikan dampak, dan skill-skill dasar ini yang saya lihat juga perlu pembenahan. Bagaimana teman-teman? Di saat kita melihat apa yang disampaikan Arya Sinulinga, memang banyak pertanyaan akhirnya yang bisa kita dengar bersama-sama. Sintayong dipecat bukan keinginan Arya Sinulinga dan juga Pak Erick Thohir, kata Arya. Nah, terus terjadi pemecatan itu, siapa yang memberikan wewenang itu? Apakah Pak Sumarji?
atau Toel atau Coach Justin, kan tidak mungkin, ya kan? Karena ketua PSSI itu adalah Pak Erick Thohir dan di dalamnya juga ada Arya Sinulinga. Oke lah, kita terlepas dari perbincangan yang sangat-sangat aneh ini, kita kembali kepada SEA Games lah, yang betul, yang apa, yang jelas-jelas di depan mata. Kita punya harapan, karena apa? Harapan lolos lah. Karena Vietnam bisa mengalahkan Malaysia 2-0. Tetapi kita selaku pecinta timnas Indonesia tidak mungkinlah tidak mendoakan, tidak mendukung timnas kita bisa menang melawan Myanmar besok. Cuman ini sejarah ya teman-teman. Dari 2014 apa 15 tahun yang lalu, ya kan, kita itu tidak pernah kalah oleh Filipina. Bahkan kita selalu menang besar terhadap Filipina. Nah, sejarahnya lagi adalah kalau kita menyimak betul, menonton ya pertandingan Indonesia melawan Filipina pada waktu itu, sangat-sangat sulit kita melihat supporter timnas Indonesia di lapangan. Tidak ada euforia, ya kan, yang bisa menyemangati timnas kita. Ini realita dan ini fakta bahwa pecinta timnas Indonesia itu menunjukkan kekecewaannya terhadap PSSI, terutama ketua PSSI dan juga anggotanya yang biasa muncul, yaitu Arya Sinulinga. Terbukti teman-teman saat diwawancara di berbagai media sosial, di berbagai podcast-podcast bertanya tentang timnas Indonesia di SEA Games kalah terhadap Filipina, yang muncul, yang bertanggung jawab bukan PSSI, bukan Arya Sinulinga. Yang selalu muncul dan menjawab itu Pak Sumarji. Beliau menyadari, ya, memohon dan meminta maaf terhadap para pecinta timnas Indonesia. Gitu. Beliau menyadari harus ada evaluasi. Ya, harapan kita lah evaluasi betul-betul mencari solusi yang terbaik. Kalau memang di tubuh PSSI hari ini penuh dengan mafia, tolonglah sikat itu mafia. Kalau masih ada, ya tidak mungkin kita itu punya timnas yang betul-betul maju persepak bolaannya. Kalau dulu ada yang mengatakan begini, tanpa Pak Erick Thohir persepak bolaan timnas Indonesia tidak akan maju. Nyatanya Pak Erick Thohir sampai sekarang menjadi ketua PSSI, bahkan ya jabatannya tidak hanya ketua PSSI, menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, dualisme jabatan. Seharusnya kan ya semua cabang olahraga semakin baik, terutama timnas Indonesia. Tapi nyatanya kita itu sangat kewalahan loh menahan pertandingan di SEA Games ini. Lawan Filipina kalah. Mudah-mudahanlah tidak kalah melawan Myanmar besok ini. Berarti kalau kita menilai betul pada saat adanya Sintayong melatih timnas kita, persepak bolaan kita memang luar biasa. Dari berbagai kelompok umur, mulai dari 17, 20, 23, bahkan senior. Itu sangat pesat sekali kemajuannya. Bahkan kita bisa hampir masuk Piala Dunia. Gitu. Itu luar biasa saat adanya, diakui atau tidak. Setelah Sintayong itu dipecat, mulailah kita kembali ke setelan pabrik. Berarti kan bukan semata-mata adanya Pak Erick Thohir di tubuh PSSI, bahkan Pak Erick Thohir dengan STY itu sangat berbeda, gitu loh. Tidak cocok sehingga terjadilah pemecatan terhadap Sintayong. Oke, ini saya selaku pecinta timnas Indonesia, orang desa, ya kan, orang pelosok, hanya saja bisa menikmati dari jauh, ya kan. Jika ada yang mengganjal dalam hati kan kita juga kecewa. Inginnya timnas Indonesia semakin baik, bisa di level-level internasional yang luar biasa, tidak hanya bermain di ASEAN saja, bisa berbicara di kancah Asia bahkan dunia. Itu harapan kita, harapan pecinta timnas Indonesia. Mudah-mudahan di SEA Games besok timnas kita menanglah lawan Myanmar. Oke, itu saja. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.